yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membuka tema Islam itu indah di pagi hari yang berberkah ini dengan membaca Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 tentang larangan mengambil hak orang lain. Kenapa kami bicara seperti ini? Karena insya Allah ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Ketika seseorang mengambil yang bukan miliknya, apa yang akan dia dapatkan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allahumma arhamna bil Quran. Meskipun ayat ini berbicara tentang harta, yakni larangan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan harta hak orang lain yang bukan miliknya, tapi jikalau berbicara tentang milik orang lain, bukan hanya berbicara tentang harta. Jikalau harta orang lain saja dilarang kita ambil, apalagi sesuatu yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Sebelumnya saya mau tanya dulu jamaah yang hadir hari ini. Di sebelah kanan saya Bapak Ibu dari mana? Dari mana, Bu? Lemes amat. Ulangi, dari mana? Dari mana? Iya, tepuk tangan dong. Tadi lemes belum ada Ustaz. Dari Kalimantan Selatan. Sekarang udah baru semangat. Coba yang sebelah kiri dari mana? Tepuk tangannya mana dong? Masya Allah. Jamaah. Berhubungan dengan surat yang dibacakan Ustaz Syam tadi ya, ada satu perbuatan yang dosanya ternyata serem banget. Yaitu apa? Menjadi duri atau pengganggu di dalam rumah tangga orang lain. Ada yang mau, Bu? Enggak. Ada yang ngalamin? Alhamdulillah. Jangan ya, Bu ya. Tapi di luar sana banyak banget yang kayak gini, makanya sama-sama kita bahas bahayanya seperti apa buat para wanita di luar sana. Jangan juga jadi duri dalam daging. Seperti berita yang sedang viral saat ini ya, bahkan jadi omongan satu Indonesia. Ya apa tuh, katanya banyak juga artis-artis lah yang apal yang segala macam. Nah maka dari itu hari ini kita bahas, temanya adalah jangan jadi duri di rumah tangga orang. Apa Bapak Ibu?
Bu, jangan jadi duri di rumah tangga orang. Nah ini ya, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai menjadi duri di rumah tangga orang lain. Nah ini ada artis katanya yang lagi heboh, nauzubillah min dzalik di mana-mana dengan kasus pernikahan. Dan kalau menurut pendapat saya nih ya, buat para ustadz juga mohon izin, mohon maaf sebelumnya dan juga Habib ya, ini menjadi masalah yang sangat besar. Karena apa? Karena sudah melibatkan yang namanya orang lain. Kalau buat dia sendiri terserah. Tapi kalau udah menyakiti orang lain agak berat nih urusannya. Coba kita panggil Habib Usman. Bib, izin Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Banyak cerita, banyak kasus. Bukan cuma artis, bahkan juga orang di luar sana yang kantor dan lain banyak. Ada yang awalnya ya, kalau menurut asumsi saya nih. Ada yang awalnya itu ada partner bisnis atau partner bisnis. Terus lama-lama jadi partner hidup. Nah, bagaimana nih hukumnya? Jika seorang wanita mulai masuk ke rumah tangga orang lain melalui celah dalam tanda kutip ya, curhat awalnya tentang masalah kantor atau hobi, berlanjutlah dia merasa yang awalnya hanya teman biasa, lama-lama justru menciptakan kenyamanan buat laki-laki itu yang udah punya suami. Nah ini bagaimana nih Bib? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Habib Usman sekali lagi. Fadl Bib. Ya khair Mas Fadli, Ustadz Muhammad Nur, Ustadz Samsudin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sari wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiyah, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin ya Allahu ya Rabbal. Ini tema yang Masya Allah. Jangan lupa dicatat. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati yang namanya zina. Ketika seorang wanita dia berbisnis, berbisnis dengan bisnis tersebut atau pekerjaannya tersebut diawali dengan curhat masalah kantornya, hobinya, pekerjaannya. Awalnya biasa-biasa aja. Lama-lama merasa menjadi teman dekat, merasa menjadi spesial. Akhirnya dia zina dengan cara apa? Teleponan. Habis itu zina dengan cara apa? Makan bareng, gandengan tangan, nyaman. Inilah yang dikatakan bahwasanya manusia tersebut masuk ke dalam dosa zina. Akhirnya timbul apa? Kemaksiatan yang terjadi. Lama-lama apa? Akhirnya menciptakan kenyamanan agar suaminya berpaling dari istri sahnya. Dan bahkan mengatakan, udah ceraikan saja yang di sana, kamu sama saya. Wah, inilah tipu daya syaitan yang diawali dengan zina, diawali dengan kemaksiatan, diawali dengan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Akhirnya apa? Tidak menjadikan sebuah kebaikan, keberkahan, dan menjadikan apa? Ketenangan, cinta dan kasih sayang dalamnya, maka dikatakan tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Jamaah. Poligami boleh nggak? Ada yang enggak. Boleh kalau menurut syariat Islam. Apa sih? Tapi ngomongin pagi-pagi poligami. Saya lagi nanya. Memang ada niat? Enggak, saya lagi nanya. Memang ada niat? Saya lagi nanya doang. Saya cuma nanya doang, kenapa? Karena gini, banyak orang ya kan katanya dibilang gini, buat menyempurnakan agama alasannya adalah pengen poligami, katanya gitu. Tapi ya menurut saya nih Ustaz, ya mohon maaf sebelumnya gitu ya. Karena banyak juga orang itu yang kadang-kadang mengatakan atau ingin berpoligami itu dalam tanda kutip, dia itu sebenarnya membalut nafsunya, diterselubung, dimasukin ke masalah ibadah. Nah kalau udah kayak gini kayak gimana tuh Ustadz Maulana? Boleh atau enggak? Nah mau dijin silakan. Poligami. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Poligami. Saya aja belum ada. Jamaah. Oh jamaah. Hari ini temanya seru banget.
Makanya jangan lupa siapkan catatan supaya tidak salah paham. Dan dengerin, nonton sampai selesai. Mau dengar? Mau dengar? Mau dengar? Dengerin. Satu hal, ketika ada seorang laki-laki mau berpoligami, lihat 4 syarat ini. Perhatikan. 4 syarat ini, catat. Catat. 4 syarat ini, yang pertama, maaf ya, harus adil. 1, 2, 3, adil. 1, 2, 3. Adil. Enggak? Adil. Adil dulu. Yang kedua, mampu enggak? Adil, mampu, maksimal, tujuan. Ada 4 yang harus diperhatikan. Adil, mampu, maksimal, tujuan. Yang pertama, mampu adil enggak? Dan adil ini berat. Barang siapa yang berpoligami dan tidak berlaku adil, maka akan menghadap kepada Allah dengan berjalan miring. Udah cukup, lanjut lagi pembahasannya. Karena tidak boleh. Tidak boleh dia tidak berlaku adil. Cuma condong satu sisi, yang lainnya dilupakan. Wah! Istri tua dilupakan. Istri baru dimanja. Oh, dimanja. Hati-hati. Kemudian mampu enggak? Nah. Jangan sampai justru menelantarkan. Jangan Nauzubillah. sampai menyakiti perasaan. Nauzubillah. Dan maksimal nggak boleh lebih dari 4 dalam satu waktu. Nggak boleh lebih dari 4 dalam satu waktu. Dia 5 kali menikah. Tapi ada 1 yang meninggal. Berarti masih aman. 4. Iya. Terakhir. Apa itu? Tujuannya apa sih? Oh iya iya iya. Jangan sampai tadi tujuannya. Tujuannya adalah untuk membantu. Oh Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya Allah. Ustadz Syam sini deh bentar deh. Saya mau nanya juga nih Ustadz Syam nih. Ada pertanyaan nih. Boleh gak sih sebenarnya menerima tawaran ya. Buat menjadi istri kedua. Wah dengan alasan demi mencari perlindungan ekonomi sesaat. Atau gimana tuh? Jadi ada berbagai alasan untuk menerima pinangan walaupun yang meminang adalah seorang laki-laki yang sudah beristri. Iya. Tapi menurut keyakinan saya ini mesti dibahas setelah yang satu ini. Oh, Jangan gitu. sekarang. Jangan sekarang. Ibu-ibu udah pada ntar gitu ya. Ya udah buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan Siap. kita. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Alhamdulillah.